Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasitiyah. Kita sampai kepada pembahasan kitab ini setelah kita membaca muqaddimah penulis dan juga syarah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita masuk kepada pembahasan inti dari kitab ini, yaitu Aqidah Al-Wasithiyah. Dan kita telah membaca muqaddimah dari kitab ini, kita masuk kepada pembahasan kitab Aqidah Al-Wasithiyah ini. Tsumma qala al-musannif, kemudian penulis mengatakan setelah muqaddimahnya, fahada amma ba'du fahada i'tiqadul firqatin najiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ini adalah i'tiqad al-firqatin najiyah, golongan yang selamat. Di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah golongan yang selamat. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan perkataan kata al-firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah. Nah ini baik itu fil asma'i was sifat, di dalam masalah asma was sifat, akidah Al-Firqatun Najiyah, yaitu menetapkan apa yang datang di dalam Al-Quranul Karim, Al-Quran dan Sunnah yang sahih dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi di antara akidah Ahlu Sunnah dalam masalah terutama asma wa sifat, karena di antara inti pembahasan atau mayoritas pembahasan kitab ini, Aqidah Al-Wasithiyah, lebih banyak membahas atau memperinci akidah Ahlu Sunnah, golongan yang selamat, dalam perkara yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Makanya para ulama
menjadikan kitab Aqidah Al-Wasithiyah ini sebagai kurikulum yang berkaitan dengan akidah, yang berhubungan dengan nama dan sifat Allah. Maka ini yang dijadikan sebagai kurikulum di berbagai lembaga pendidikan. Nah, ini lembaga pendidikan pondok pesantren di seluruh dunia. Ini salah satu materi penting atau kurikulum yang wajib. Nah, kita ini karena ndak mondok, sekolahnya dulu kita juga nggak belajar ya. Ini, maka kita mempelajari kitab ini dengan penjelasan yang mudah dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, karena bahasa beliau ini memang mempunyai ciri khas kemudahan. Ini yaitu apa? Bahasa yang lebih mudah difahami, karena sebagian dari syarah Aqidah Al-Wasithiyah ini itu bahasa yang bisa dikatakan bahasa perguruan tinggi. Nah, ini perguruan tinggi yang mana ini untuk kalangan kita, terutama yang belum pernah mempelajari asma wa sifat, akidah asma wa sifat, ini agak menyulitkan. Tetapi kita membaca kitab As-Sa'di ini agar lebih mudah kita fahami. Nah, ini beliau Syekh bin Baz menyebutkan tentang akidah Ahlus Sunnah yang berkaitan dengan nama dan sifat adalah bahwa mereka Ahlus Sunnah menetapkan apa saja yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih, seluruh nama dan sifat Allah yang disandarkan kepada Allah, maka Ahlus Sunnah menetapkannya. Kalau Al-Quran menyebutkan Allah fis sama, Allah di atas, beristiwa di atas arsy, maka Ahlus Sunnah menetapkan Allah beristiwa di atas apa? Arsy. Nah, ini dalam hadis disebutkan Allah turun ke langit dunia, hadisnya sahih. Nah, ini karena syaratnya adalah hadis yang apa? Sahih, bahwa Allah turun, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, maka dan ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ini dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ini ketika berkata kepada iblis, tanya kepada iblis, ma mana'aka, apa yang menghalangimu antas juda, bersujud, lima khalaqtu biyadayya, bersujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ini kata Allah, ini dalam Al-Quran. Nah, Rasulullah juga menjelaskan dengan penjelasan yang sama, tidak ada perbedaan. Nah, ini bahwa Adam diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Nah, ini sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Seandainya maknanya itu bukan tangan hakiki, maka wajib bagi Rasulullah untuk menjelaskan, oh maksudnya kekuasaan misalnya, iya. Tapi Rasulullah juga menyebutkan dalam hadis beliau, hadis syafaat, ya ini, bahwa manusia datang kepada para nabi. Yang pertama disebutkan Nabi Adam. Jadi manusia itu datang. Rasulullah menceritakan tentang nanti kejadian yang akan datang di padang mahsyar. Rasulullah menyebutkan bahwa manusia datang kepada Adam. Ayo kita datang kepada Adam. Datang ketika sampai kepada Nabi Adam, mereka mengatakan, ya Adam anta abul bashar, engkau adalah bapaknya manusia, bapak kami. Nah, ini khalaqakallahu biyadai, Allah menciptakan engkau dengan kedua tanganmu. Ini sabda Rasulullah.
Berbeda dengan Al-Quran yang menyebutkan tentang iblis, ketika menyebutkan tentang jawaban atau pertanyaan Allah kepada iblis, "Ma mana'aka, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Rasulullah ketika menceritakan tentang syafaat, hadis syafaat, manusia datang kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, engkau bapak manusia, Allah ciptakan engkau dengan kedua tanganmu. Nah, ini Rasulullah juga mengatakan hal yang sama. Ini, dan sabda Rasulullah kepada sahabat ini cerita mengalir begitu saja, dan dalam bahasa Arab makna dari kedua tangan, ya ini mereka para sahabat, nah ini, tidak menanyakan mosok tangan nih, ya mosok Allah punya tangan, kedua tangan lagi. Ya, tidak ada pertanyaan itu kepada Rasulullah. Rasulullah menyatakan dengan jelas, sama Allah firmankan di dalam Al-Quran, dan pada asalnya bahasa Arab difahami sebagaimana makna aslinya, yaitu tangan hakiki. Nah, ini tangan hakiki. Nah, di sini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah sama dengan yang disampaikan oleh Allah, sehingga maknanya tangan yang dimaksudkan apalagi dalam bentuk ganda. Di dalam bahasa Arab bentuk ganda ini tidak bisa difahami majas. Nah, ini tidak ada majas dalam penggunaan ganda. Nah, ini maka tidak ada yang memahami dengan kedua tangan itu dengan kedua kekuasaan. Nggak bisa. Bagaimana kekuasaan jadi dua? Nah, ini dengan kekuasaan Allah. Kalau seandainya makna tangan yang dimaksudkan dalam hadis atau ayat ini kekuasaan, nggak ada bedanya Adam dengan yang lain, karena seluruh makhluk diciptakan dengan kekuasaan Allah, dengan kemahakuasaan Allah. Sementara ini disebutkan, nah ini tentang Nabi Adam untuk menunjukkan perbedaan dengan makhluk lain. Makhluk lain Allah ciptakan dengan kekuasaan Allah. Nah, ini Adam disebutkan secara khusus dengan kedua tangan Allah. Berarti maknanya adalah tangan apa? Hakiki. Ini maksudnya. Saya Bimbas menjelaskan menetapkan Ahlus Sunnah itu menetapkan seluruh nama dan sifat-sifat Allah yang sahih sesuai dengan makna yang layak bagi Allah. Artinya sesuai dengan hakikat yang layak bagi Allah, tetapi difahami sesuai dengan maknanya. Nah, ini tangan ya tangan. Tidak perlu ditakwil, min ghairi tahrif, tanpa harus mentahrif, memalingkan dari makna asal, makna asli, makna asalnya, yaitu tangan hakiki. Nah, ini tangan hakiki. Wala ta'til, dan tidak mentaktil, tidak menafikan. Wa min ghairi takyif, dan tidak membagaimanakan bagaimana tangannya Allah, iya kan? Bagaimana turunnya Allah, tidak perlu. Maknanya jelas, makna tangan jelas, turun jelas, istiwa di atas maknanya itu jelas, tinggi atau di atas, atau dua-duanya tinggi dan di atas, maknanya jelas. Nah, sehingga seluruh sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran, mata, kemudian tangan, qadam, telapak kaki, yang disandarkan kepada Allah, maka difahami secara hakiki. Akan tetapi bagaimananya ini yang tidak diketahui, tidak ada informasi, sehingga tidak boleh kita mengkhayalkan bagaimana sifat Allah, atau mempertanyakan atau menjawab tanpa ilmu, karena memang tidak ada ilmunya, kita nggak tahu bagaimananya. Makanya Imam Malik ketika ditanya bagaimana istiwanya Allah, maka Imam Malik marah dan akhirnya menahan marah, beliau diam.
sampai disebutkan berkeringat dahi beliau. Ini dahi beliau ini berkeringat, menunjukkan beliau ini sedang menahan emosi. Sampai reda emosi beliau, baru beliau berbicara. Beliau tidak ingin menjawab dalam keadaan apa? Emosi kepada penanyanya. Nah ini, kemudian beliau menyampaikan dengan sebuah kaidah jawaban, dan itu sebenarnya sebuah kaidah penting. Nah ini, al-istiwa maklum. Istiwa itu adalah apa? Maklum, diketahui. Maksudnya apa diketahui? Maknanya jelas, maknanya itu tinggi di atas. Nah ini, tidak perlu dipertanyakan maknanya apa, ya kan? Nah ini, sehingga kata-kata Imam Malik al-istiwa maklum menunjukkan bahwa mereka salaf, Imam Malik termasuk di antara ulama salaf, bahwa beliau ketika menyatakan al-istiwa maklum, maklum itu bukan majhul. Maklum itu artinya jelas diketahui. Bukannya mereka para salaf mentafwid, menyerahkan maknanya, nggak tahu apa maknanya istiwa. Enggak, maknanya maklum kata Imam Malik. Maksudnya apa? Bukan diserahkan kepada Allah maknanya, tapi Imam Malik mengatakan istiwa maklum. Dan jawaban ini dinukil juga dari gurunya Imam Malik. Nah ini, yaitu Rabi'ah Ar-Ra'i. Rabi'ah ini gurunya Imam Malik. Jadi dari kalangan tabi'i ketika ditanya masalah ini, maka ternyata mereka juga mempunyai jawaban yang sama, istiwa maklum. Nah ini, al-kaifu majhul kata Imam Malik, demikian juga gurunya Rabi'ah. Al-kaifu, bagaimananya itu yang majhul, tidak diketahui. Walimanu bihi wajib, beriman dengannya adalah apa? Wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, adapun bertanya tentang hal itu adalah apa? Bid'ah. Maka setelah Imam Malik mengatakan 4 kalimat ini, beliau mengatakan akhriju hadzal mubtadi, keluarkan si mubtadi ini ahlu bid'ah. Nah, ini orang yang bikin perkara baru, karena dia melakukan sesuatu yang baru, yaitu bertanya tentang bagaimananya ini. Tentang bagaimana. Nah ini yang tidak dibolehkan. Nah ini sampai akhirnya dikeluarkan orang ini. Majelisnya Imam Malik ini mempunyai kewibawaan. Jadi orang kalau duduk di majelisnya ini tidak berani macam-macam. Nah, berwibawa Imam Malik itu. Sampai seperti apa? Raja. Kalau Imam Malik sudah duduk di majelisnya, ini kayak seperti apa? Raja di hadapan rakyatnya. Dan Imam Malik mempunyai kewibawaan, disegani. Sementara ini orang menanyakan sesuatu yang tidak pernah ditanyakan sebelumnya, Baik. Jadi demikian, karena ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, kata Syekh bin Baz, ini adalah mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal Allah, semisal Dia sama sekali, satupun. Nah ini, sesuatu apapun tidak ada yang semisal Allah sama sekali. Wa huwa, dan Allah Dia as-samiul basir, maha melihat dan maha mendengar dan maha melihat. Nah ini, sehingga Allah ditetapkan mendengar, melihat, tetapi laisa kamitslihi syai'un, tidaklah sama dengan Allah sesuatu apapun. Maksudnya makhluk mendengar. Nah ini, Allah juga apa? Mendengar, maha mendengar, as-sami, al-basir, maha melihat. Tetapi makhluk kan juga melihat, iya. Tetapi Allah melihat tidak seperti melihatnya Pak makhluk. Bagaimananya nggak bisa disamakan. Yang jelas berbeda. Sama-sama mendengar, melihat. Sehingga ketika kita menetapkan mendengar, melihat, bukanlah ini bermakna mujassimah sebagaimana tuduhan orang-orang ahlul kalam kepada ahlus sunnah salafi. Nah ini,
Salafin yang meyakini akidah para salaf. Ini akidahnya para salaf. Nah, ini mereka menetapkan, mendengar, melihat dan semua sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa menyamakan bagaimananya dengan makhluk. Nah, ini tanpa membagaimanakan dan tanpa memisalkan dengan makhluk. Tetapi apa? Menyerahkan bagaimananya ini kepada Allah. Wallahu a'lam. Masalah bagaimananya, tetapi mendengar maknanya jelas, ya kan? Melihat maknanya jelas, mata maknanya jelas. Nah, ini yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun hadis, maka kita tetapkan. Yang tidak disebutkan sifat Allah baik dalam Al-Quran ataupun Sunnah, tidak boleh kita menetapkannya. Maksudnya apa? Ada enggak ditetapkan Allah? Ditetapkan mendengar, iya, tetapi tidak ada satupun dalil Al-Quran, Sunnah yang menetapkan telinga. Apakah kita menetapkan telinga? Tidak. Apakah kita menafikan? Tidak. Tidak perlu kita menetapkan atau menafikan kecuali yang memang sudah ada ditetapkan dalam Al-Quran ataupun dinafikan di dalam Al-Quran. Kalau dinafikan di dalam Al-Quran atau dalam hadis, kita nafikan. Contohnya, Allah menafikan di dalam Al-Quran kezaliman. Sifat apa? Sifat zalim. Maka kita nafikan sifat zalim. Ya, sifat yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Yang tidak layak bagi Allah, nah ini, maka kita tidak menetapkannya. Nah ini, apalagi sesuatu yang jelas di dalam Al-Quran Sunnah dinafikan, sifat zalim. Nah, ini sifat apa? Zalim. Ini sifat yang dinafikan. Nah, ini sifat mendua, misalkan ada duanya, ini tidak ada. Ini dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'un. Maka kita menafikan yang semisal Allah. Karena Allah yang menyebutkan laisa kamitslihi syai'un. Kita tetapkan dan kita nafikan sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini pemahaman para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Nah ini, sehingga kata Syekh bin Baz, Allah menafikan dari dirinya permisalan, sesuatu yang semisal dengannya. Nah ini, tetapi Allah juga menetapkan pendengaran, penglihatan. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Hal itu menunjukkan bahwa maksudnya, nah ini, adalah pendengaran dan penglihatan yang tidak semisal dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Ini maknanya. Karena dinafikan permisalan dan ditetapkan mendengar dan melihat. Maksudnya Allah mendengar, melihat tidak seperti, tidak semisal pendengaran dan penglihatannya apa? Makhluk manapun, apapun makhluk. Nah ini Syekhul Islam mengatakan ini i'tiqad golongan yang selamat, al-mansurati, yang tertolong, yang ditolong. Ditolong siapa? Ditolong Allah Azza wa Jalla. Ini maksudnya kelompok, golongan, keyakinan golongan yang ditolong oleh Allah, yang selamat dan ditolong. Maka penamaan ahlu sunnah ini ada beberapa. Baik yang disebutkan dalam hadis ataupun yang tidak disebutkan dalam hadis, tetapi maknanya, maksudnya sama, yaitu apa? Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. At-taifah al-mansurah, ini disebutkan dalam hadis. Nah ini, senantiasa akan ada taifah. Nah ini, sekelompok golongan min ummati, dari umatku, yang mereka alal haqqi mansurah, di atas kebenaran, dan mereka mansurah, tertolong atau ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Dari hadis ini diambillah nama ahlu sunnah, salah satunya adalah juga disebut dengan al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah. Ini golongan yang selamat atau golongan yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Ini nama-nama.
Nah, nama-nama yang tidak disebutkan dalam hadis seperti ahlul hadis, ahlul asar, ini digunakan para ulama dengan makna yang sama, yaitu ahlu sunnah juga. Tetapi mereka siapa yang masuk dalam golongan yang selamat ini? Yaitu ahlul hadis. Kalau seandainya golongan yang ditolong itu al-mansurah yang disebutkan dalam hadis itu bukan ahlul hadis, kata Imam Ahmad, kalau bukan ahlul hadis mereka itu, saya nggak tahu siapa mereka. Maka disebut ahlul hadis. Siapa ahlul hadis? Mereka yang berpegang teguh dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini yang sahih. Ini. Maka itulah yang disebut ahlu sunnah, atau yang golongan yang selamat, atau yang tertolong. Ini kelompok yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, ya mereka ahlul hadis. Kata Imam Ahmad, kalau bukan ahlul hadis saya nggak tahu. Kalau bukan golongan yang berpegang teguh dengan hadis Rasulullah, ya ini mereka mempelajari, mengamalkan, mengajarkan, ya ini menyebarkan hadis-hadis Rasulullah SAW kepada umat. Ini saya nggak tahu, kalau bukan mereka itu, bukan ahli hadis, saya nggak tahu siapa lagi kalau disebut al-firqatun najiyah atau golongan yang selamat ini. Artinya apa? Golongan yang selamat adalah ahlul hadis. Sebagian ulama menggunakan istilah ahlul asar. Asar itu jejak, peninggalan. Nah, ini jejak yang ditinggalkan. Maka hadis itu adalah asar dari Rasulullah, peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis juga disebut asar. Maka ahlul hadis adalah sama dengan ahlul asar. Lah kalau salafi bagaimana? Salafi itu nisbat kepada salaf. Siapa salaf? Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan siapapun yang mengikuti sahabat sampai hari kiamat dengan baik. Nah, ini. Maka siapapun yang mengikuti dengan baik mereka 3 generasi ini, maka disebut salafi. Meskipun dia nggak mengatakan saya salafi, tapi kalau pemahamannya, keyakinannya, akidahnya, amalannya mengikuti pemahaman para salaf, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, maka dia disebut salafi meskipun dia tidak mengatakan saya salafi. Maka dia berarti apa? Salafi. Nah ini. Nah, orang yang mengatakan saya salafi, maksudnya saya berusaha atau saya mengikuti pemahaman para salaf. Singkatnya apa? Saya salafi. Nah ini. Sehingga pengakuan atau mengatakan saya salafi ini untuk menunjukkan akidah pemahaman saya pengen mengikuti pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini maknanya. Untuk supaya lebih jelas, kamu muslim yang bagaimana? Nah, ini. Karena kalau sudah sekedar muslim, karena manusia atau kaum muslimin oleh Rasulullah sudah disebutkan akan terpecah menjadi apa? 73 golongan, macam-macam. Nah, ini pemahamannya, golongannya bermacam-macam. Ada yang Syiah juga ngaku muslim. Nah, ini, iya kan? Sufi ngaku muslim. Yang akidahnya Mu'tazilah, Jahmiyah dan sebagainya, semuanya ngaku muslim. Lah untuk mempertanyakan muslim yang bagaimana, akidahmu kayak apa? Akidah saya begini. Nah, ini. Oh, berarti Mu'tazilah. Ya, paham sini kira-kira. Ya. Oh, keyakinan saya begini. Oh, Khawarij. Oh, akidah saya dirinci. Akidahnya begini dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah sikap terhadap penguasa. Bagaimana akidahnya terhadap sahabat Rasulullah? Oh, terhadap sahabat begini. Nah, kalau orang itu menyampaikan akidahnya, akidah saya begini. Oh, ini akidahnya Mu'tazilah. Maka berarti apa? Orang ini adalah orang yang Mu'tazili. Kalau kemudian akidah saya begini, nah ternyata ini akidahnya salaf. Oh berarti kamu adalah seorang apa? Salafi. Untuk apa? Mempersingkat, daripada diulang terus akidahnya. Kamu apa akidahnya? Oh akidah saya begini, rinci, panjang, lebar, tinggi, rendah. Nah, ini. Maka singkat saja. Nah, ini akidah saya akidah salaf atau saya salafi. Berarti akidahnya mengikuti akidahnya para salafus soleh. Oh akidah saya Asy'ariyah, nah berarti kamu Asy'ari.
Ini akidahnya mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari misalnya, atau mengikuti Al-Maturidi, maka akidahnya berarti dia Maturidi, dan seterusnya demikian. Nah, sehingga istilah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ini itu adalah istilah untuk menyebutkan, oh kalau saya Ahlus Sunnah. Nah, ini Ahlus Sunnah yang mana? Karena sekarang semuanya mengaku Ahlus Sunnah. Ini Asy'ariyah juga mengaku Ahlus Sunnah. Nah, ini Sufi juga mengaku Ahlus Sunnah. Nah, akhirnya istilah Ahlus Sunnah ini jadi kabur dan samar. Karena semua orang ngaku apa? Ahlus Sunnah. Karena yang ngaku Ahlus Sunnah yang selain Syiah berarti semuanya disebut apa? Akhirnya Ahlus Sunnah. Akhirnya jadi rancu atau tidak bisa jelas maknanya. Nah, untuk memperjelas maka ditambahkan, ini muncul istilah Salafi. Oh, akidahnya apa? Salafi, Ahlus Sunnah yang Salafiyin. Ini karena mengikuti pemahaman Salafus Saleh. Karena ternyata Ahlus Sunnah sudah tidak lagi digunakan untuk menunjukkan bahwa akidahnya mengikuti Salafus Saleh, tapi mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari, mengikuti Maturidi. Nah, ini loh, akhirnya jadi banyak macamnya, ya kan? Padahal asal penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebelum ada namanya Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, itu sudah ada istilah Ahlus Sunnah. Itu sudah digunakan di zaman sahabat, meskipun tidak disebutkan di zaman Rasulullah. Karena tidak perlu di zaman Rasulullah disebut ini Ahlus Sunnah, nah ini tidak. Karena Islam hanya satu. Di zaman Rasulullah hanya satu, yaitu yang Rasulullah ajarkan sahabat, yang difahami sahabat, yaitulah Islam. Belum terpecah belah ketika Rasulullah masih hidup. Maka pemahamannya ya langsung kepada Rasulullah. Nah, itulah yang diajarkan Rasulullah, itulah Islam. Nah, Islam setelah Rasulullah wafat, sebagian kaum muslimin kemudian muncul dari kalangan kaum muslimin pemahaman-pemahaman baru di Irak waktu itu. Karena awal munculnya berbagai pemahaman yang merusak atau menyimpang itu ternyata sumbernya sama. Nah, ini sumbernya dari mana? Irak dan Iran. Dulu namanya Iran dan Iran. Irak dan Iran. Nah, itu. Maka kelompok Qadariyah dari sana, Khawarij, Syiah, Mu'tazilah. Ya, ini. Beliau Mu'tazilah ini munculnya di mana? Di Basrah. Hasan al-Basri. Ya, ini. Kemudian dalam majelisnya Wasil bin Atha, salah satu yang hadir di majelisnya Hasan al-Basri, kemudian tidak puas dengan jawaban Hasan al-Basri dalam majelisnya. Akhirnya bikin majelis sendiri di Basrah. Nah, ini. Basrah itu mana? Ya di Irak. Nah, ini. Irak itu sebenarnya dulu disebut Irak. Ternyata sumber berbagai pemahaman yang menyimpang dari Ahlus Sunnah, menyimpang dari asal, karena ini masih zaman tabi'i, masih sahabat. Nah, ini masih ada sahabat Rasulullah SAW, Hasan al-Basri. Nah, ini. Nah, itu setelah sahabat tidak ada, Hasan al-Basri menjadi tokoh. Para tabi'in menjadi tokoh di zaman mereka setelah para sahabat meninggal. Nah, ini. Nah, ketika menyimpang pemahaman seseorang dari para tabi'in yang ada, maka muncul berbagai kelompok. Nah, ini menambah khasanah kesesatan. Ini Mu'tazilah ini ya. Nah, ini Wasil bin Atha, tambah lagi. Sebelumnya sudah ada namanya Khawarij, ini Jahmiyah, ini sudah ada. Ja'ad bin Dirham, Qadariyah yang ada di Irak, di Ma'bad al-Juhani menyebutkan statement bahwa tidak ada takdir. Pengingkar takdir ini sudah ada di zaman sahabat Rasulullah. Nah, ini sebelum ada Mu'tazilah yang akhirnya mengikuti kelompok Qadariyah ini. Qadariyah ini yang menafikan takdir. Mu'tazilah itu belakangan yang akidahnya dalam masalah takdir juga Qadariyah, yaitu menafikan apa? Takdir. Ini mengikuti kelompok Qadariyah yang sebelumnya sudah ada. Demikian kelompok-kelompok yang sesat. Nah,
Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ini yang akan ditulis oleh Syekhul Islam adalah keyakinan golongan selamat yang ditolong sampai hari kiamat, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Sama, mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Wahwa, apa itu keyakinannya? Maka dirinci oleh Syekhul Islam di sini. Wahwa, yaitu apa? Al imanu billah. Maka disebutkan rukun iman. Yang pertama kali keyakinannya adalah iman kepada Allah. Wa malaikatihi, malaikatnya. Wa kutubihi, kitab-kitabnya. Wa rusulihi, para rasulnya. Wal ba'si ba'dal maut, dan iman kepada hari kebangkitan setelah mati. Wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi, dan iman kepada takdir baik dan buruknya. Ini intinya. Nah, ini pokok-pokok keimanan. Pokok-pokok keimanan adalah rukun iman. Dan kita sudah hafal rukun iman ini. Tapi rinciannya inilah yang harus kita kita pelajari. Rincian dari rukun iman ini yang harus kita pelajari, kita fahami dengan pemahaman para salaf. Ini karena kita ingin mengikuti para salafus saleh, maka akidahnya juga akidah salaf. Bagaimana akidah salaf? Ini yang akan kita pelajari. Intinya pokok-pokok keimanan ini menjadi dasar keyakinan para salafus saleh. Penulis mengatakan, kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, innama ihtawat alaihi hadhihi risalah, sesungguhnya yang dikandung dalam risalah atau kitab ini, wal aqidah al munjiyah, akidah yang menyelamatkan. Makanya disebut al firqatun najiyah, golongan yang selamat, karena akidah mereka yang selamat dan menyelamatkan. Nah, ini mereka selamat karena ada akidah yang menyelamatkan mereka. Jadi yang menyelamatkan mereka ini apa sebabnya? Karena akidahnya benar, akidahnya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Ini akidah salaf. Minal halaki wasyurur, menyelamatkan dari kebinasaan dan keburukan. Al muhassilat li khairid dunya wal akhirah, yang menghasilkan kebaikan dunia, dua kebaikan dunia dan akhirat. Ini al-maurusah, yang diwarisi, ini yang diwariskan an Muhammadin, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akidah yang benar, akidah yang menyelamatkan, itu warisan dari Rasulullah. Rasulullah yang mengajarkan, menyampaikan kepada sahabat ini akidah, pokok-pokok akidahnya. Rasulullah menyebutkan berbagai perkara gaib. Rasulullah menyebutkan tentang malaikat. Nah, ini dalam Al-Quran, ini selain yang lafadznya ada di dalam Al-Quran, maka Rasulullah itu menjelaskan. Ayat-ayat Al-Quran ini dijelaskan oleh Rasulullah. Akhirnya muncullah penjelasan itu dalam bentuk hadis. Para sahabat menukil, ini Rasulullah bersabda demikian. Kenapa? Karena mereka para sahabat belajar langsung, mendapatkan pengajaran, bukan hanya disampaikan lafadz Al-Quran, tetapi juga apa? Maknanya, kandungannya, prakteknya bagaimana? Rasulullah. Maka wahyu kedua inilah yang tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Karena Rasulullah sudah bersabda, utitul Qur'an wa mislahu, aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersama Al-Quran. Jadi dua-duanya wahyu yang harus diikuti. Orang yang mengatakan saya cuma ikut Al-Quran saja, nggak usah pakai hadis, maka orang tersebut sebenarnya tidak atau belum memakai Al-Quran, belum mengimani, belum menjalankan Al-Quran, hingga dia menjalankan sunnah, dia mengambil sunnah. Orang yang berpegang dengan Al-Quran saja tanpa hadis sesat. Nah, ini dipastikan sesat. Orang yang cuma pakai apa? Al-Quran, saya nggak mau pakai hadis. Banyak perselisihan, ini yang sahih, yang dhaif dan sebagainya. Tidak pakai hadis.
Ada kelompok yang demikian. Nah, ini tidak perlu pakai hadis. Al-Quran dipahami pakai akal sendiri. Nah, ini tidak bisa. Nah, ini. Coba tanya, kalau begitu bagaimana sholatnya? Oh, sholatnya dari mana itu sholatnya, tata cara? Coba tunjukkan dalam Al-Quran. Paham sini ya? Maka tidak ada. Tetapi Al-Quran telah menunjukkan pokok-pokok dasar-dasar yang harus difahami. Wa ma atakumur rasul fakhuduh. Al-Quran sendiri yang memerintahkan untuk kita mengikuti Rasulullah, mengambil hadisnya Rasulullah SAW. Jadi orang yang mengatakan saya ikuti Al-Quran, kamu kalau nggak mengikuti hadis, ya nggak bisa, nggak disebut mengikuti Al-Quran. Al-Quran yang menyuruh kamu untuk mengikuti Rasulullah, mengambil hadis. Wa ma atakumur rasul fakhuduh, apapun yang dibawa Rasul ikuti, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apapun yang dilarang tinggalkan. Jadi kalau orang mengatakan saya cuma mengikuti Al-Quran, nggak mau mengikuti hadis, ya kamu berarti nggak ikut Al-Quran. Wong Al-Quran yang nyuruh apa? Mengikuti hadis Rasulullah SAW. Apapun yang dibawa Rasulullah, yang dibawa apa? Bukan hanya Al-Quran. Yang dibawa Rasulullah itu dua wahyu, Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan sunnah. Apapun yang dinukil dari Rasulullah itu sunnah. Dan itu wajib untuk kita ambil. Allah yang memerintahkan, atiullah wa atiur rasul, taati Allah, taati Rasul. Nah ini gampang sebenarnya agama ini, ya kan? Agama ini gampang. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika kamu itu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, ikuti aku. Yuhibbukumullah, kalau sudah mengikuti Rasulullah, Allah yang akan mencintaimu, mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Intinya agama ini mengikuti Rasulullah, bukan mengikuti Al-Quran saja. Nah ini, kalau tidak mengikuti Rasulullah. Nah kalau orang mengikuti Rasulullah, otomatis mengikuti Al-Quran. Karena Rasulullah yang menyampaikan apa? Al-Quran. Nah ini yang harus kita fahami dan yakini. Ini akidah salaf, akidah para salaf. Sehingga akidah itu yang benar adalah warisan dari Rasulullah. Sumbernya Rasulullah, sumbernya hadis. Al-Quran dijelaskan dengan hadis Rasulullah SAW. Kalau orang memahami Al-Quran, akidah saya Al-Quran. Nah, coba bagaimana kamu memahami Al-Quran? Ini ada hadisnya demikian. Oh saya nggak pakai hadis. Nah ini nggak pakai hadis. Ya berarti akidahmu itu bukan akidah dari Al-Quran. Itu akidah dari apa? Akal. Nah, ini bukan Al-Quran. Tapi hasil dari pemahamanmu terhadap Al-Quran yang salah. Nah ini kalau kesimpulannya saya nggak mau mengikuti hadis. Nah ini Rasulullah yang menyebutkan, menjelaskan Al-Quran. Nah ini, kalau pemahamanmu berbeda terhadap Al-Quran dengan Rasulullah yang dijelaskan Rasulullah, berarti yang salah kamu, bukan Rasulullah. Bukan apa? Rasulullah. Gampang enggak sebenarnya? Gampang. Nah ini, orang yang memahami Al-Quran dengan akalnya tanpa pakai hadis, maka dia akan sesat. Nah ini, sehingga diwariskan dari Muhammad Rasulullah SAW, al-ma'khudati an kitabillah, yang diambil dari Al-Quran, kitabullah, wa sunnati rasuli, dan sunnah rasulnya, wahyallati alaiha sahabah, dan inilah yang menjadi keyakinan sahabat, yaitu keyakinan yang diwarisi dari Rasulullah, kemudian secara estafet dijalankan, diyakini, disampaikan sahabat kepada tabi'in. Dan sahabat tidak merubah keyakinan yang diajarkan Rasulullah. Sahabat ketika menyampaikan kepada tabi'in tidak mengolah atau tidak merubah dari apa yang disampaikan Rasulullah. Mereka sahabat itu secara estafet menukil apa yang didengar dari Rasulullah, dilihat, maka disampaikan kepada tabi'in.
Makanya ada riwayat hadis, ada sanadnya, dikenal satu persatu tabi'in yang meriwayatkan hadis itu dikenal, dicatat dalam sejarah. Sahabat ini menyampaikan kepada tabi'in dalam majelisnya. Abu Hurairah, Abu Bakar mengatakan kepada tabi'in misalnya, atau sahabat yang lainnya, saya dengar Rasulullah demikian. Para sahabat biasa, mereka tular hadis, bahkan tukar menukar hadis. Itu hal yang biasa sesama mereka para sahabat. Dan mereka kemudian mengajarkan kepada generasi setelahnya. Demikian estafet hadis Rasulullah. Makanya ada sanad, haddatsana, telah mengabarkan kepada kami dari fulan, dari sahabat atau dari tabi'in, dari sahabat, kemudian Rasulullah SAW. Ada sanadnya, ini bisa diteliti. Dan biografi masing-masing perawi hadis ini sudah ada catatannya. Nah ini, kalau enggak dikenal, disebut majhul namanya, hadisnya enggak bisa diterima begitu saja. Enggak bisa langsung diterima, cari ada enggak pendukungnya. Oh hadis ini ada, didukung oleh ada sanad lain, jalan lain, disebut jalan. Ini jalannya ada, jalan lain dari sahabat yang sama atau sahabat yang berbeda. Ini maknanya persis atau mirip. Nah ini dengan yang perawinya ini ada yang majhul, ada yang tidak dikenal, tapi maknanya sama. Oh berarti ini dikuatkan. Ternyata ada beberapa jalan. Oh ini saling menguatkan sehingga diangkat derajatnya hadis ini bisa diterima. Ini mereka para ulama dalam meneliti apa? Hadis. Sehingga akidah disampaikan oleh generasi demi generasi dari Rasulullah kepada sahabat-sahabat kepada tabi'in. Rasulullah dari Jibril dari Allah Azza wa Jalla. Semua nabi dan rasul yang membawa wahyu dari Allah adalah sama, yaitu malaikat apa? Jibril. Malaikat Jibril tidak ada wakil, tidak punya apa? Wakil. Malaikat Jibril diwakili oleh malaikat lain misalnya, tidak ada. Malaikat Jibril satu-satunya yang membawa wahyu dari Allah kepada seluruh nabi dan rasul. Kira-kira akidahnya disampaikan kepada nabi dan rasul, ada nggak perbedaan? Jibril menyampaikan kepada Nabi Adam beda keyakinan atau akidah. Nah ini dengan yang disampaikan kepada para rasul yang lainnya. Tidak beda, semuanya sama. Akidah nabi dan rasul sama. Ini sehingga akidah ini tidak mungkin boleh berbeda. Pokok-pokok akidah itu tidak bisa kemudian yang satu nggak apa-apa meskipun beda. Ini sama-sama muslimnya. Tidak, akidahnya para nabi dan rasul sama. Mereka semuanya muslim. Nah ini i'tiqad itu satu. Syariat bisa berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang mungkin rinciannya berbeda dari nabi satu atau rasul satu, rasul berikutnya dibedakan. Nah ini seperti halnya syariat Nabi Musa, ada perbedaan dengan syariat yang diturunkan kepada Rasulullah. Contohnya apa? Ikan yang tidak bersisik itu haram di dalam syariat Nabi Musa. Kalau dalam syariat Rasulullah halal atau haram? Halal. Ya, lele bersisik enggak? Di dalam syariat Nabi Musa enggak boleh. Nah Nabi Isa bagaimana? Nabi Isa juga mengikuti syariatnya Nabi Musa. Nabi Isa itu tidak bawa syariat baru, jadi melanjutkan syariat yang sudah ada di dalam Taurat, yang sudah diturunkan kepada Nabi Musa. Sehingga orang Nasrani kalau konsekuen bagaimana? Tidak boleh makan apa? Lele, patin, belut. Ya, boleh enggak? Tidak boleh. Kalau konsekuen ya.
Ya, ini mengikuti syariatnya Nabi Isa atau Nabi Musa alaihissalam. Tidak boleh. Nah, ini. Jadi tidak boleh, tidak halal bagi mereka. Nah, ini. Dan beberapa perkara yang memang tidak dibolehkan. Yang masih berpegang dengan syariat yang ada dalam Taurat itu ada sebagian sekte Nasrani. Nah, ini sampai sekarang tidak atau berpegang teguh dengan syariat, termasuk babi sama haram dengan Islam. Nah, ini maka nggak boleh, haram. Babi itu diharamkan di seluruh syariat sebelumnya. Nah, di seluruh syariat sebelumnya haram. Nah, ini bangkai haram semua. Jadi pokok-pokok syariat itu sebenarnya sama. Pokok-pokok syariat itu sama. Khomer, babi, haram semuanya di dalam seluruh syariat. Tidak ada syariat Nabi yang membolehkan khomer misalnya, ya. Nah, ini tidak ada. Atau yang membolehkan menghalalkan babi, nggak ada. Pokok-pokok syariat ini sama. Ini. Yang membedakan furu syariat, cabang-cabang syariat. Contohnya yang berbeda juga, syariat yang pada masa Nabi Adam dan setelahnya termasuk Nabi Nuh boleh menikah saudara dan saudari, karena Nabi Adam Hawa melahirkan mesti apa? Kembar dampit, laki perempuan. Nah, mereka bersaudara ini menikah. Nah, ini menikah, dinikahkan boleh ketika itu. Nah, ini sehingga di zaman itu masih boleh. Syariatnya Rasulullah boleh apa enggak? Tidak boleh, haram menikah dengan saudara atau saudari. Nah ini sehingga yang membedakan syariatnya. Tetapi akidah para nabi dan rasul semuanya sama, tidak ada bedanya sama sekali. Bahkan pokok-pokok syariat ini apa? Salat itu sudah disyariatkan. Tata caranya dari takbiratul ihram sampai salam sama. Nah, ini bacaannya yang mungkin berbeda. Bacaannya mungkin apa? Berbeda. Tetapi tata cara sholat dari takbiratul ihram urutannya sampai salam sama. Apa dalilnya atau dasarnya? Hadis Isra dan Mi'raj. Bagaimana Isra Mi'raj? Rasulullah ke Baitul Maqdis duluan sebelum diisrakan atau sebelum di-mi'rajkan ke langit. Ketika di Baitul Maqdis Rasulullah mengimami para nabi dan rasul. Kira-kira kalau jadi imam kemudian makmumnya para nabi dan rasul, Rasulullah mulai sholat sampai salam, kalau enggak sama kira-kira bagaimana? Iya enggak? Kalau enggak sama, enggak bisa. Imam dan makmum mesti harus sama, dan makmum mengikuti imam. Ini. Sehingga dari hadis Isra dan Mi'raj ini menunjukkan pokok syariat yaitu sholat. Nah, ini itu sama. Jadi sebenarnya Nabi Isa juga mengajarkan sholat atau melaksanakan sholat. Nabi Musa juga melaksanakan sholat. Tetapi umatnya tidak ada yang sholat. Kecuali ternyata masih ada sisanya. Ortodok Suria. Ortodok apa? Suria. Di Suria masih ada ortodok, Nasrani ortodok, dan itu sisa-sisa Nasrani yang masih melaksanakan sholat. Tapi tata caranya sudah berubah. Tata caranya sudah apa? Sudah berubah. Nah, ini seharusnya sama dengan Islam. Seharusnya sama dengan syariat kita. Tapi mereka sudah berubah. Bahkan waktunya pun juga mereka cuma 3 kali. Itu pun di dalam syariat Rasulullah, syariat kita, itu waktu yang justru terlarang. Jadi setan itu sampai merubah syariat. Nah, ini hasilnya apa? Hasilnya masih menjalankan sholat, tapi sudah dirubah. Waktu-waktu terlarang. Nah, ini bahkan waktu terlarang, waktu terbit, waktu di atas, dan waktu terbenam. Dan itu adalah diharamkan untuk sholat. Sehingga ini pokok-pokok syariat sama, apalagi akidah.
Jadi yang membedakan itu, yang dibedakan itu furu' syariat, cabang-cabang syariat. Nah, ini seperti tadi saudara saudari tidak boleh menikah. Nah, ini dulu masih boleh. Nah, ini ikan bersisik yang boleh bagi mereka. Nah, ini. Nah, sehingga apa? Ini perbedaan-perbedaan yang ada di dalam syariat para nabi dan rasul. Kemudian disebutkan wahyallati 'alaiha sahabah, dan akidah inilah yang dijalankan, diyakini oleh para sahabat, wattabi'una lahum bi ihsan, dan siapapun yang mengikuti para sahabat dengan baik ila yaumil qiyamah, sampai hari apa? Kiamat. Nah, ini kalau kita mengikuti akidah ini sahabat tabi'in, maka kita akan selamat. Sehingga keselamatan itu terletak pada akidah salaf, akidahnya sahabat. Ini. Nah, mereka lah yang pertama kali disebut salaf, yaitu para sahabat. Dan generasi, 2 generasi atau 3 generasi setelahnya yang disebut dengan salaf. Nah, ini 2 atau 3 generasi setelah sahabat, tabi'in dan tabi'in atau tabi'in. Maka ini yang disebut dengan generasi salaf, yang mereka akidahnya sama. Nah, sampai hari kiamat pun kalau masih meyakini dengan akidah mereka, maka ini yang menyelamatkan tadi, yang munjiah. Nah, ini akidah yang munjiah, akidah yang menyelamatkan orang yang meyakininya. Nah, ini sampai hari kiamat dia akan selamat. Nih, alladzina dhaminallahu lahum, yang Allah menjamin untuk mereka yang mengikuti akidah dan pemahaman. Kalau pemahaman lebih umum daripada apa? Akidah. Nah, ini pemahaman. Nah, ini pemahaman termasuk di dalamnya adalah akidah. Yaitu Allah jamin ala lisani rasulihi, melalui lisan rasulnya, an-nasra, Allah telah menjamin pertolongan. Allah jamin beri pertolongan ila qiyamis, sampai tegaknya hari kiamat. Wan nasru, sementara an-nasr, pertolongan, innama hasalalahum bi barakati hadil aqidah, sesungguhnya hasalalahum, didapatkan oleh mereka bi barakati hadil aqidah, dengan barokahnya akidah ini, bi barakati hadil aqidah, wal amal biha, dan mengamalkannya. Ini. Sehingga pertolongan itu didapatkan dengan syarat apa? Yaitu kalau meyakini akidah mereka, para sahabat, pemahaman yang sama dengan pemahaman para sahabat. Ini yang diajari Rasulullah langsung. Ini. Dan mengamalkan apa yang diamalkan oleh mereka para sahabat. Wa tahqiqiha bil qiyam bi jami' umuriddin, sehingga pertolongan itu akan bisa direalisasikan dengan apa? Dengan cara menegakkan bil qiyam seluruh perkara agama sesuai dengan pemahaman para salaf. Wa asluha, dan asalnya, asluha alladzi tubna alaihi, yang dibangun di atasnya, fondasi. Nah, ini fondasi atau akar yang mana dibangun atau bercabang dari akar ini, yang tumbuh di, atau fondasi yang dibangun di atasnya bangunan akidah, bangunan pemahaman Islam. Huwa al-iman, yaitu apa? Beriman bihadihil usuli sitta, beriman dengan 6 prinsip allati sarraha bihal kitab wa sunnah, yang ditegaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah, fi mawadhi'a katsiratin jiddan, dalam di banyak tempat, jumlatan wa tafsiran, baik secara global maupun secara rinci, wa ta'silan wa tafri'an, baik itu pokoknya ataupun cabang-cabang akidahnya atau pemahamannya. Wahyal madhkuratu fi hadis Jibril, dan ini yang disebutkan di dalam hadis apa? Jibril. Al-masyhur, yang telah masyhur. Hadis Jibril sudah tahu semuanya kan? Masa belum tahu hadis Jibril? Hadis masyhur, insyaallah antum sekalian sudah apa?
sudah pernah mendengarkan hadis Jibril, yaitu yang mana Jibril datang dengan menanyakan apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu apa? Ihsan, dan tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini adalah hadis Jibril. Ini ringkasan dari akidah, ringkasan dari pokok-pokok agama ini. Ini masyhur. Ketika hina sa'ala Jibrilun nabiyya, ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW anil iman, tentang iman, fa'ajaba biha, maka Nabi menjawab dengannya, dengan 6 prinsip keimanan ini. Apa itu iman? Iman dijelaskan oleh Rasulullah. Nah, ini secara global 6 ini inti keimanan ada apa? 6. Semuanya sebenarnya disebutkan di dalam akidah al-wasithiyah yang akan kita bahas syarahnya Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Tetapi lebih banyak porsinya itu untuk pokok pertama, iman rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada apa? Allah. Iman kepada Allah. Lebih detail lagi tentang nama dan sifat Allah azza wa jalla. Akidah yang lainnya atau pokok-pokok akidah yang lainnya disebutkan setelahnya. Disebutkan apa? Setelahnya, akidah kepada malaikat, kepada para nabi dan rasul, kepada qadar, takdir, baik dan buruknya. Kemudian rincian akidah yang lainnya. Akidah termasuk kepada penguasa. Ini juga bagian dari apa? Akidah, sikap terhadap penguasa. Nah, ini. Bagaimana Khawarij dan yang lainnya yang mereka tersesat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah karena ada satu pokok yang mereka menyimpang, satu atau lebih. Nah, ini satu pokok akidah yang mereka menyimpang, maka ini membentuk perpecahan, membentuk perpecahan baru, pemahaman baru yang itu menambah khasanah kesesatan yang tadi saya sampaikan, sampai Rasulullah menyebutkan hingga 73. Dan ini sebenarnya 73 ini karena akidahnya yang berbeda. Ada satu prinsip akidah yang berbeda, ini membentuk kelompok baru. Kelompok takdir. Nah, kelompok takdir hanya masalah takdir saja, yang lainnya misalkan selamat keyakinannya. Tapi sesatnya dalam masalah apa? Rukun iman yang ke-6, masalah takdir. Maka muncul kelompok Qadariyah yang menafikan takdir. Ada muncul kelompok Jabriyah, kelompok yang menetapkan takdir tapi menafikan kudrohnya manusia. Manusia itu majbur, dia enggak punya kekuatan pilihan, kuasa untuk menghindar atau untuk melakukan. Sehingga apa? Dalam akidah Jabriyah nanti akan sampai di sana, namanya iblis, ya dia sudah tidak mampu untuk menghindari perbuatannya, bahkan keyakinannya. Nah, iblis itu melakukan seperti itu, yaitu sudah jalannya, tinggal ngelakoni iblis itu. Nah, ini salah enggak disalahkan oleh mereka, kelompok apa? Jabriyah. Sehingga dalam akidah kelompok Jabriyah enggak ada yang salah manusia itu, karena semua manusia hanya sekedar apa? Ngelakoni, menjalani. Nah, ini seperti wayang. Nah, ini seperti apa? Manusia seperti wayang, kalau begitu Allah seperti apa? Dalang. Nah, ini. Maka kelompok Jabriyah ini, Jabriyah itu artinya yang majbur, makhluk itu dia terpaksa. Seperti wayang, enggak bisa, enggak punya pilihan. Nah, ini tidak punya kemampuan. Karena wayang itu dia tidak bisa apa-apa sebenarnya. Ketika wayang bergerak, hakikatnya siapa yang menggerakkan? Dalang. Jadi manusia dianggap oleh kelompok Jabriyah seperti apa? Wayang. Makanya kita sebut ini wayangisme. Ini itu istilah saya ya. Istilah saya untuk memudahkan apa? Pemahaman Jabriyah ini wayangisme. Ini kelompok yang menganggap manusia itu seperti wayang, Allah seperti dalang. Jadi manusia itu ya termasuk yang buruk, yang kafir, itu semuanya yang menggerakkan Allah. Yang hakikatnya yang berbuat Allah.
Ini dalam pemahaman siapa? Jabriyah. Ini kelompok sesat. Ini yang masuk 73 tadi, salah satunya Jabriyah. Salah satunya yang sudah muncul sebelumnya Qadariyah yang menafikan apa? Takdir. Mosok takdir sudah dicatat manusia. Ini. Nah sebenarnya kenapa mengingkari takdir? Karena dalam pikirannya takdir itu jabr, takdir itu jabriyah seperti wayang manusia. Nah, ketika dia memahami takdir adalah wayangisme, akhirnya dia mosok manusia seperti wayang, wong kita bisa bebas menggerakkan. Akhirnya justru yang dinafikan adalah apa? Takdirnya. Nah ini, ahlu sunnah menetapkan takdir, beriman kepada takdir, tetapi juga menetapkan kudrah dan iradah pada manusia. Manusia itu bebas memilih. Nah, ini bebas apa? Memilih. Nah, pembahasan ini nanti akan kita bahas juga. Nah, ini kita akan juga membahasnya dalam akidah ini. Bagaimana untuk memahami dan mendudukkan dua kelompok yang sesat ini? Kenapa dan sebab apa mereka tersesat sampai muncul Jabriyah Qadariyah ini, dan mana yang benar? Maka kita akan membahas dalam kitab ini. Nah, ini itu nanti agak belakangan ya. Nah awal-awal nanti akan kita bahas tentang asma wa sifat. Ini fahadhihi risalah, dan risalah ini min awwaliha ila akhiriha, kitab yang akan kita pelajari ini yaitu Aqidah Al-Wasithiyah. Kata Syekh Sa'di, risalah ini, Aqidah Wasithiyah ini, dari awal sampai akhir tafsilun, itu adalah rincian lihadhil usuli sittah, rincian dari 6 rukun apa? Iman. 6 rukun iman. Nah itu, 6 rukun iman. Sehingga sebenarnya rukun iman yang 6 ini adalah disebut rukun itu karena pokok-pokok saja. Pokok prinsip akidah ada 6, ya, tetapi banyak cabangnya. Cabang-cabang akidah itu apa? Banyak. Nah ini yang akan diperinci di dalam kitab ini. Nah ini di dalam kitab ini. Baik. Faslun as-sifat. Sampai jam berapa ini? Panitia? Gak ada panitia? Biasanya sampai jam itu Ustaz 9 jam? Setengah 11, cuman kan tadi agak molor Ustaz. Agak molor, tadi molornya sampai jam berapa nanti? Ya, mungkin setengah 11 kemudian lanjut sesi pertanyaan Ustaz biasanya. Setengah 11 ya? Iya. Baik, ya, sisa 10 menit. Baik. Nah, kita masuk kepada fasal as-sifat. Fasal yaitu kita sudah memasuki rincian akidah, dan yang pertama rukun iman ini adalah rukun iman kepada apa? Kepada Allah. Rukun iman kepada Allah. Nah kita masuk sekarang ini pembahasan terperinci dimulai dari rukun iman pertama yaitu iman kepada Allah. Nah iman kepada Allah sebenarnya terdapat beberapa pembahasan tentang Allah Azza wa Jalla. Yang pertama tentang wujudnya Allah. Nah, hanya saja tidak dibahas secara detail di dalam kitab ini, karena sebenarnya ini asal dari Aqidah Wasithiyah sebagaimana sudah kita bahas di Muqaddimah, pertanyaan yang diajukan kepada apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian dijawab, yang bertanya ini muslim, sehingga tidak perlu dijelaskan tentang wujudnya apa? Wujudnya Allah ini jelas. Tetapi ini penting dibahas wujudnya Allah ini bagi kaum atau kelompok yang sebelumnya ateis. Sehingga untuk menetapkan wujudnya Allah sebagai pencipta, sebagai penguasa alam semesta ini, pemilik alam semesta, pencipta manusia, pembuat
aturan. Maka ini perlu dijelaskan kepada orang ateis. Meskipun sebenarnya ateisme itu perkara baru sebenarnya. Itu kelompok model apa? Model baru. Artinya manusia itu pada asalnya tidak ada yang ateis. Nabi Adam, iblis, makhluk pertama, jin, manusia pertama, tidak ada yang ateis. Iblis ateis bukan? Tidak. Wong iblis mengatakan kepada Allah, khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari apa? Api, engkau ciptakan dia dari tanah. Berarti iblis itu bukan ateis. Tetapi ateis adalah sebuah pemahaman ini yang sesat, hasil karya iblis. Jadi iblis sebenarnya yang menghasilkan berbagai keyakinan sesat ini. Sebenarnya siapa? Iblis. Meskipun iblis gak ateis, tapi iblis ini berusaha menyesatkan saking dengkinya kepada Adam dan anak keturunannya. Iblis berusaha menyesatkan Bani Adam. Ini sejauh-jauhnya sampai kalau bisa jadi ateis. Jadi tidak ada keyakinan manusia sampai yang ateis kecuali hasil dari karyanya iblis. Bisikan iblis semuanya, semua kelompok yang sesat. Ini kelompok sesat di dunia ini tidak lepas dari godaan iblis. Karena iblis sudah bersumpah. Iblis sudah bersumpah untuk menyesatkan manusia, anak Adam sejauh-jauhnya. Jadi iblis itu bersumpah kepada Allah di hadapan Allah. Setelah minta kepada Allah. Coba bayangkan, iblis itu diusir dari apa? Dari surga dan minta sangu. Iblis minta apa? Minta sangu. Sangunya apa? Diusir minta sangu. Sangunya apa? Andirni ila yaumi yub'atsun. Nah ini. Tunda kematianku maksudnya. Iblis tahu iblis tahu Allah yang menghidupkan, menciptakan dan mematikan. Iblis tahu dia bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang mematikan siapa? Iblis tahu Allah yang mematikan. Nah ini. Maka iblis meminta kepada Allah, tangguhkan sampai hari apa? Kiamat, hari kebangkitan. Maksudnya sebelum hari kebangkitan. Jadi iblis itu minta makhluk terakhir yang mati. Dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh apa? Allah. Maka Rasulullah mengabarkan, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat illa ala syiraril khalqi. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali ala syiraril khalqi, kecuali pada makhluk paling buruk. Maksudnya yang masih hidup pada hari kiamat itu adalah makhluk paling apa? Buruk. Salah satunya apa? Yang paling buruk adalah iblis. Nah ini. Maka iblis menjadi makhluk paling buruk dan dialah yang akan mengalami hari apa? Kiamat. Karena itu Rasulullah mengatakan la taqumus saah illa ala syiraril khalqi. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada makhluk terburuk yang masih hidup. Nah ini. Kata Rasulullah syarrul khalqi, syirarul khalqi, nah ini dalam sebagian lafaz, seburuk-buruk makhluk adalah taqumus saah wahum ahya. Ketika terjadi hari kiamat wahum ahya. Nah ini, mereka dalam keadaan apa? Hidup. Mereka dalam keadaan masih hidup. Ini seburuk-buruk makhluk. Iblis minta supaya apa? Ditunda sampai hari apa? Hari kiamat. Ya dikabulkan oleh Allah. Dan dia seburuk-buruk makhluk. Ini iblis. Nah, yang masih hidup bersama iblis nanti sampai hari kiamat, ya berarti mereka adalah makhluk paling apa? Paling buruk. Nah ini. Maka jangan sampai kita itu kemudian mengatakan saya pengen persiapan. Nah ini. Yaitu apa? Mengumpulkan alat rekam, kamera terbaik merekam hari kiamat. Ya,
Berarti sama saja dia membayangkan mau pengen jadi makhluk paling apa? Paling buruk. Tidak bakal sempat, ya. Tidak bakal sempat. Meskipun seandainya masih ada alat perekam, ini tidak bakal apa? Tidak bakal sempat. Jangankan apa? Harta. Anak seorang wanita sedang menyusui bayinya. Nah ini, kalau orang itu di zaman sekarang atau namanya ibu, ketika dia menyusui bayinya, yang paling dilindungi, ya, bahkan mengorbankan apa? Dirinya. Ini adalah bayinya, apalagi dia sedang menyusuinya. Kalau terjadi sesuatu, maka dia akan melindungi bayinya. Tapi hari kiamat, nah ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini bahwa setiap orang yang menyusui atau makhluk yang menyusui, nah ini meletakkan atau meninggalkan susuannya. Jadi hari kiamat terjadi, wanita sedang menyusui, bayinya ini ditinggal, dia lari, berusaha menjauh. Nah ini, sehingga makhluk paling buruk nanti masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Nah ini, mereka ini kondisinya seperti itu. Ini waliyadzubillah. Sehingga apa? Ini tentang keyakinan terhadap Allah. Ini yang pertama, wujudnya Allah. Maka ini ditujukan kepada mereka yang belum beriman dengan wujudnya Allah, ateis. Maka ini didakwakan. Kemudian yang kedua, iman terhadap nama dan sifat Allah. Nah ini yang akan kita bahas. Akan kita bahas pertama kali dalam rincian akidah ini. Tadi sudah disebutkan pokok-pokok akidah, yaitu rukun iman yang 6. Kemudian rinciannya, kemudian masuklah penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mulai membahas satu persatu dari 6 rukun ini. Yang pertama, rukun iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah yang pertama wujudnya, dan ini jelas diyakini oleh setiap muslim. Nah, yang kedua inilah yang harus difahami, diyakini dengan benar, yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Maka judul pertama dari fasal yang disebutkan di sini adalah fasal tentang apa? Sifat Allah. Ini paling penting. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang seharusnya hamba lakukan terhadap Allah. Ini yang harus dipelajari. Pembahasan tentang rincian apa yang harus dilakukan oleh hamba kepada Allah ini tidak dibahas secara detail di dalam kitab ini. Nah, ini secara detail, yang intinya saja yang disebutkan bahwa hamba manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk apa? Beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ini. Nah, rinciannya itu dalam kitab yang lainnya. Ini. Rinciannya, misalkan apa? Maksudnya syariat, sholat. Ini yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Ini adalah rincian apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini perinciannya di dalam kitab-kitab yang lainnya. Ini. Nah, tauhid ubudiyah, ibadah kepada Allah, ini apa saja yang dilarang, kesyirikan, maka ini perinciannya ada di dalam kitab yang lainnya. Yang disebutkan di dalam kitab ini adalah pokok-pokok apa? Akidah tentang Allah, apa yang harus diyakini yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, sifat Allah, perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ini. Nah, ini yang banyak diperinci di dalam pembahasan ini, insyaallah ta'ala. Nah, insyaallah akan kita bahas pembahasan fasal pertama, yaitu sifat ini, dalam kajian yang akan datang secara lebih terperinci, lebih detail. Baik, ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan dan keyakinan kita di dalam agama ini. Kita berharap
kita bisa memahami agama ini sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Kita berharap kita bisa memahami agama ini sebagaimana yang telah difahami para salafus soleh radhiyallahu anhum ajma'in. Hanya dengan pemahaman mereka para salaf kita akan bisa selamat. Nah ini, karena akidah para salaf adalah akidah yang menyelamatkan. Nah ini, keselamatan kita di dunia dan di akhirat ditentukan oleh keyakinan kita dan amal kita. Nah ini, amal kita di dunia ini. Bagaimana keyakinan kita, akidah yang benar, ini yang akan menyelamatkan kita. Dan bagaimana cara kita mengamalkan dengan benar, ini yang harus kita pelajari. Baik, insyaallah ini yang bisa kita bahas. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.